Setelah 32 hari perang, satu fakta tak bisa lagi disangkal. Tekanan militer yang dimaksudkan untuk mematahkan, Iran justru belum berhasil menundukkan negara itu. Serangan terus menghantam wilayah sipil dan infrastruktur, tetapi Teheran tetap bertahan. Ekspor minyaknya masih bergerak. Selat Hormuz tetap menjadi kartu tekan strategis dan dunia. Mulai ikut menanggung biayanya lewat lonjakan harga energi. Di saat Trump bicara diplomasi sambil tetap melontarkan tekanan keras, China dan Pakistan justru mendorong penghentian perang secepat mungkin. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Iran masih mampu bertahan, tetapi apakah lawan-lawannya siap menghadapi perang yang semakin mahal dan semakin sulit dikendalikan. Memasuki hari ke-32 perang yang dipaksakan terhadap Iran, konflik ini semakin jelas bukan lagi sekedar pertukaran serangan, melainkan ujian besar tentang siapa yang benar-benar sanggup bertahan. Serangan udara terus menghantam Iran, tetapi tujuan untuk mematahkan negara itu belum terlihat tercapai. Yang justru muncul adalah gambaran perang yang kian mahal, kian luas, dan kian sulit dikendalikan. Bukan hanya bagi Iran, tetapi juga bagi pihak yang memulainya. Pada fase ini, sejumlah wilayah di Teheran kembali disebut menjadi sasaran. Disusul serangan di Mahalat, Zanjan, Kermanshah, Kurdistan, dan Isfahan. Yang paling menonjol dari rangkaian, ini adalah pola sasarannya yang terkena. Bukan hanya titik militer, tetapi juga unit perumahan, tempat ibadah, pekerja sipil, dan fasilitas dasar yang menopang kehidupan sehari-hari. Artinya perang telah bergerak dari upaya melumpuhkan kekuatan tempur, menjadi tekanan langsung terhadap daya tahan masyarakat dan struktur sipil negara. Ketika rumah, air, listrik, dan ruang hidup ikut dihantam, perang berubah menjadi instrumen pemaksaan total. Namun titik paling penting justru terletak pada kenyataan bahwa Iran belum runtuh. Di tengah tekanan yang terus datang, Teheran tetap berusaha menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kartu strategis yang sanggup membebani lawan. Kartu itu adalah Selat Hormuz. Jalur sempit ini bukan hanya rute pelayaran, tetapi urat nadi energi dunia. Saat pengiriman di sana terganggu, dampaknya tidak berhenti di Teluk. Ia langsung terus pada harga minyak, ongkos energi, stabilitas pasar, dan beban ekonomi di banyak negara. Dengan demikian, perang terhadap Iran tidak lagi bisa dipandang sebagai operasi regional yang biayanya hanya ditanggung pihak yang bertempur. Kita sebenarnya perlu menjadi guncangan yang dibayar oleh pasar global. Di Amerika Serikat, harga bensin menyentuh 4 DO per galon tertinggi sejak Agustus 2022. Harga minyak bergerak ke level yang cukup untuk membuat pemerintah manapun mulai kehilangan kenyamanan politik. Lembaga internasional memperingatkan kerugian ekonomi besar bagi kawasan dengan risiko kemiskinan dan pengangguran yang meningkat jika gangguan terhadap perdagangan dan energi terus berlanjut. Di titik ini, logika perang mulai bergeser. Pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang lebih dulu menyerang, melainkan siapa yang mampu menanggung biaya konflik ketika efeknya menjalar ke dompet rumah tangga, pasar keuangan, dan pasukan industri global. Yang membuat semua ini semakin rumit bagi lawan, Iran adalah fakta bahwa salah satu sumber ketahanan utama Teheran masih hidup. Ekspor minyak Iran menurut laporan yang dikutip artikel itu tetap bertahan di kisaran 2,4 hingga 2,8 juta barel per hari. Ini berarti tekanan militer belum berhasil memutus jalur pemasukan, paling penting bagi negara tersebut. Jika ekspor tetap berjalan, Hormuz tetap menjadi alat tekan dan pasar energi terus bereaksi, maka strategi tekanan maksimum kehilangan kesederhanaannya. Ia tidak lagi terlihat sebagai jalan cepat menuju kemenangan, tetapi sebagai proses yang justru memperbesar harga yang harus dibayar semua pihak. Di bidang diplomasi, situasinya juga memperlihatkan kerumitan yang sama. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa tidak ada negosiasi formal dengan Amerika Serikat. Yang ada hanyalah pertukaran pesan melalui jalur tertentu dan perantara regional. Yang lebih penting, Iran menegaskan 3 syarat untuk mengakhiri perang: penghentian total permusuhan, jaminan terhadap serangan di masa depan, dan kompensasi atas kerusakan. Posisi ini menunjukkan bahwa Teheran tidak sedang berbicara dari posisi lemah. Mereka berusaha menjaga agar akhir perang jika itu datang bukan sekedar jeda taktis yang sewaktu-waktu bisa dilanggar, melainkan perubahan kondisi yang memberi rasa aman dan pengakuan atas kerusakan yang telah ditimbulkan. Di pihak lain, Donald Trump berbicara seolah diplomasi berjalan, tetapi pernyataannya sendiri menunjukkan kontradiksi. Di satu sisi, ia menyebut pembicaraan berjalan baik.
Di sisi lain, ia melontarkan nada keras soal Hormuz dan bahkan menyiratkan bahwa negara-negara lain yang membutuhkan minyak seharusnya mengurus jalur itu sendiri. Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa Washington pun sedang berhitung. Perang yang terlalu panjang, terlalu mahal, dan terlalu terbuka risikonya bukanlah skenario ideal bagi Amerika. Jika membuka Hormuz secara paksa justru dapat memperpanjang konflik melebihi batas waktu yang diinginkan, maka berarti bahkan pihak yang paling kuat secara militer pun mulai memikirkan batas daya tahannya sendiri. Masuknya China dan Pakistan dengan rencana perdamaian, 5 poin mempertegas bahwa perang ini telah melampaui kerangka sempit yang hanya melibatkan Washington, Tel Aviv, dan Tehran. Seruan mereka untuk penghentian permusuhan, perbaikan pembicaraan damai, perlindungan warga sipil, pengamanan pelayaran di Hormuz, dan kerangka perdamaian di bawah piagam PBB, menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan lain mulai melihat konflik ini sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas yang lebih luas. Rusia juga menyatakan kesiapan mendukung penyelesaian diplomatik. Semua ini memberi pesan yang sangat penting. Semakin lama perang berlangsung, semakin sulit ia dimonopoli oleh satu narasi kemenangan sepihak. Sementara itu, Iran justru menaikkan level tekanannya. Peringatan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Amerika seperti Cisco, Microsoft, Apple, Google, Meta, Tesla, dan Boeing menunjukkan bahwa Tehran kini memperluas definisi target. Dalam logika mereka, perang modern tidak hanya dijalankan oleh tentara, pangkalan dan rudal, tetapi juga oleh jaringan teknologi, pelacakan digital, pemrosesan data, dan infrastruktur yang mendukung operasi pembunuhan serta serangan presisi. Dengan memasukkan perusahaan-perusahaan itu ke dalam lingkar ancaman, Iran sedang mengirim pesan bahwa mereka membaca perang ini sebagai benturan sistem, bukan sekedar benturan militer. Ironinya, perang yang dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak, Iran justru mulai mempersempit ruang gerak lawannya sendiri. Harga bensin naik di Amerika, pasar energi global terguncang, pasokan helium untuk industri chip AI ikut terdampak. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, dan Italia juga menunjukkan keengganan untuk memberi dukungan penuh bagi operasi Amerika melalui wilayah udara atau pangkalan mereka. Ini menandakan bahwa kesatuan politik di sekitar perang tersebut tidak sepenuhnya kokoh. Semakin lama konflik berjalan, semakin banyak sekutu yang melihatnya bukan hanya sebagai pertarungan geopolitik, tetapi sebagai sumber risiko langsung bagi kepentingan mereka sendiri. Di sisi Israel, Netanyahu menyatakan bahwa perang telah mencapai lebih dari setengah tujuannya. Namun klaim itu berdiri di atas kenyataan yang jauh lebih keras. Ribuan pemukim dilaporkan kehilangan tempat tinggal akibat serangan balasan Iran. Infrastruktur terus terguncang. Hormuz tetap menjadi sumber tekanan yang belum selesai. Dan yang paling menentukan, Iran belum menunjukkan tanda tunduk. Di sini terlihat paradoks utama perang ini. Secara politik, klaim kemajuan terus diumumkan. Secara strategis, biaya perang terus membesar, tanpa jaminan bahwa tujuan utamanya benar-benar bisa dicapai. Karena itu, hari ke-32 perang ini membawa satu kesimpulan yang tidak bisa lagi diabaikan. Konflik ini telah berubah menjadi pertarungan atas daya tahan ekonomi, legitimasi diplomatik, kontrol jalur energi, dan kemampuan menanggung beban politik yang terus meningkat. Amerika dan Israel mungkin masih mampu menyerang lebih keras, tetapi kemampuan menyerang tidak selalu sama dengan kemampuan menang. Iran sedang berusaha membuktikan bahwa selama mereka masih memegang Hormuz sebagai kartu tekan, menjaga ekspor minyak tetap bergerak, dan membuat lawan ikut membayar harga ekonomi yang tinggi, maka perang ini tidak akan pernah menjadi kemenangan yang murah bagi pihak yang memaksakannya. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi siapa yang paling kuat memukul. Pertanyaannya adalah siapa yang lebih dulu kehabisan napas ketika perang ini berubah menjadi krisis yang terlalu mahal untuk dimenangkan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।